Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tangan ditarik panjang segini 20 cm. Itu cacing-cacing. Dok, seperti biasa Dokter Jaya kan selain jadi dokter kan suka seni, tapi biasanya lagunya Dokter Jaya tuh nggak up to date. Saya pun nggak terlalu up to date, tapi lagu-lagu yang populer zaman kemarin, Dokter Jaya tahu Ariel kan? Tahu. Bandnya apa, Dok? Bandnya Ariel apa? Bandnya apa? Saya nggak begitu. Dia pertama gabung dengan namanya Peter Pan, kedua dengan Noah. Ada dua saingannya saat itu yang lagi populer juga, band Wali sama band ST12. Nah, saya mau bahas ada satu judul lagu dari si Wali. Wali tuh lagunya bukan lebih sih, agak berbeda. Kalau Ariel seperti apa, dia beda. Ada satu judul lagunya Emang Dasar. Emang Dasar. Tahu nggak lagunya kayak apa? Nggak. Nah, itu diperhalus, dia punya kalimatnya, katanya diperhalus. Awalnya, setahu saya nih, Dok, dia ngomong Emang Dasar. Tahu lagi tuh? Nggak. Iya, aduh. Catherine tahu nggak lagunya? Enggak. Emang Dasar. Hendy tahu? Tahu. Emang Dasar apa? Emang dasar bajingan. Nah, lagu itu disebutin pertamanya Emang Dasar kamu bajingan, bukan Dokter Jaya. Dia berhalus karena di TV-TV kayaknya nggak boleh kata itu, diperhalus dengan jadi Emang Dasar kamu cacingan, Dok. Ya, jadi yang saya mau hari ini bahas sama Dokter Jaya karena kemarin ada titipan pesan. Itu membahas kenapa ada satu kasus yang ya kita nggak mau ngebahas kasus itu, tapi kita pengen supaya jangan sampai berulang. Kan sayang kita punya generasi muda, otaknya bagus-bagus karena gizi kita lebih bagus, tapi meninggal nggak jelas gitu, nggak sebelum dia bunga layu sebelum berkembang. Itu lagunya siapa ya? Arianto kalau nggak salah, Bunga Layu Sebelum Berkembang ya. Betul ya? Jadi lagu, kalau lagu-lagu banyak saya favorit ya. Nah, kita coba Dokter Jaya ngebahas masalah cacing, Dok. Nah, sebenarnya menurut Dokter Jaya, cacing itu binatangnya besar nggak sih? Ada yang besar, ada yang kecil, Bang. Kalau menurut saya malah cacing itu binatang terkecil di dunia. Tahu alasannya kenapa, Dok? Nggak tahu. Nah, Dokter Jaya sebutin aja binatang yang paling kecil apa, Dok? Paling kecil? Kuman. Nah, kalau kumannya Bakteri. cacingan, Dok? Kalau kumannya cacingan, si cacing ada di dalam kumannya. Nah, jadi setiap binatang, kalau dia cacingan, berarti binatang itu kalah sama si cacing ukurannya. Oke, Dok. Cacing sih, Dok. Gimana, Dok? Enggak, itu kasusnya kasus yang di Sukabumi ya. Kamu tahu nggak sih kasusnya? Apa yang diberitakan tuh? Saya jujur aja kalau tempatnya di mana, Sukabumi. Anak kecil. Umurnya balita masih. Ya, tapi saya mendengar, mengetahui bahwa terjadi kasus anak yang istilahnya meninggal. Karena ada masalah dengan berhubungan dengan cacing. Ya, sayang gitu ya. Karena kita harus tahu dulu sebenarnya. Nggak, sebenarnya pada prinsipnya sih cacing tuh jarang sampai bikin orang meninggal, jarang. Nggak banyak banget deh. Biasanya begini, yang kasus di Sukabumi itu anak kecil dibawa ke rumah sakit, rumah sakit umum di Sukabumi, dalam kondisi kesadarannya menurun. Jadi udah rada-rada koma begitu. Tadinya dipikir dia karena penyakit yang lain gitu loh, diperiksa macam-macam. Ternyata dari itu kemudian di dalam perawatan tuh keluar cacing katanya, kalau dari hidung, dari mulut, cacing gelang.
Cacing gelang itu panjang-panjang lah, berapa senti, 10 senti, 20 senti. Tapi kenapa disebut cacing gelang sih, Dok? Ya karena bentuknya bulat licin, Oke. seperti gelang. Jadi kalau di lingkaran gitu jadi gelang, Franky. Oh. Kalau di luar negeri disebut spaghetti, Franky. Betul, serius. So kalau itu sudah setumpuknya ditaruh di piring itu spaghetti, tinggal dikasih daging aja, Franky, di atasnya. Sebenarnya cacing juga bisa dimakan kan, Dok ya? Bisa. Apapun bisa Cuman dimakan. enggak, maksudnya cuman nggak umum aja kan orang makan cacing kan? Ya, enggak lah. Cacing di Irian, di Maluku mereka makan cacing tuh cacing laut. Cacing laut gede-gede panjang-panjang gitu. Dimakan, Ya, ya, digoreng, enak. Ada apa? Di daerah Nusa Tenggara. Iya. Kan dia keluar tuh katanya di laut Iya. gitu itu cacingnya panjang-panjang digoreng, Franky. Cacingnya warna-warni lah gitu. Apa sih itu namanya tuh? Ada satu kebudayaan di sana. Nyala apa ya sebutnya ya? Oke, Dok. Terus jadi cacing itu sebenarnya jarang orang tuh apa sebutnya tertular atau terinfeksi atau Enggak, apa? terinfeksinya banyak, Franky. Katanya di dalam populasi ya. Ini nih kasih kita ngomong soal cacing gelang. Cacing gelang itu atau cacing round worm namanya. Cacing bulat kalau itu. Karena kenapa? Badannya bulat, licin panjang, dan itu adalah cacing yang mengenai manusia dan paling besar ukurannya. Nah, yang menderita cacing tambang itu, cacing gelang itu di dunia itu dia banyak di daerah tropis dan subtropis. Jadi sepanjang seluruh dunia tropis subtropis itu banyak begituan cacing gelang. Nah itu kalau itu kejadiannya itu katanya sampai 7% dari populasi, Franky. Yang Mengidap. Oke, jadi kita nggak sebut menginfeksi atau apa, tapi mengidap. Iya, mengidap cacingan itu 7%. 1 dari 6 orang katanya, Franky. Artinya banyak sekali. 1 dari 7 orang. 6 orang. 16%. Ya sekitar. Tapi kalau persennya ada yang bilang 7%. Tapi ada literatur yang bilang 1 dari 6 orang atau 7 orang itu ada terinfeksi. Untung di sini kita cuma berempat, Dok. Nggak, tapi masalahnya itu biasanya tidak pernah jadi masalah karena cacingan itu tidak pernah masalah. Sekarang pertanyaannya itu dari mana cacing bisa masuk ke badan orang? Dan itu panjang loh. Cacingnya itu panjang kira-kira. Yang paling kecil itu kalau kira-kira sekitar 10 cm, 20 cm. Tapi kalau yang perempuan bahkan bisa sampai 30 cm, ada yang 40 cm, Franky. Tapi 40 cm itu 2 jengkal loh. Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan Dokter Jaya, saya nanya duluan. Soalnya cacing itu habitat aslinya di mana? Di tanah. Nah, di tanah. Itu cacing gelang, Dok ya? Iya. Sama nggak dengan cacing yang dipakai buat umpan orang mancing? Itu namanya lumbriscus. Nah. Karena bentuknya seperti itu, bentuknya gedenya juga seperti itu, maka disebut Ascaris lumbricoides. Itu yang masuk yang cacingan yang mengenai anak Artinya tadi. sama barang yang cacing yang kita pakai buat bukan. Enggak sama, tapi karena bentuknya seperti lumbriscus, dia ini spesies itu yang genusnya Ascaris. Ascaris ada macam-macam begitu loh. Nah, cacing itu sebenarnya cacing Ascaris itu spesiesnya banyak sekali, Franky. Katanya ada 28.000, Franky. 28.000. Ngapalin 100 aja udah bagus, Dok. Nah, dari 28.000 itu 60%, 60-nya itu mengidap pada manusia. Nah, dari yang 60 yang Ascaris yang mengidap pada manusia, yang bisa menulari manusia, yang paling banyak itu Ascaris lumbricoides. Kenapa disebut lumbricoides? Karena bentuknya mirip seperti cacing tanah. Cuman kalau cacing tanah itu warnanya kan merah. Merah kan, panjangnya segitu. Ya, cacing Ascaris itu segede gitu, tapi warnanya putih. Jadi bentuknya mirip, Dok ya? Mirip, cuman dia putih. Kalau yang itu kan lembek sekali, itu lembek seperti ada sekat-sekatnya gitu loh. Ya, ada gili-gilinya gitu. Kalau ini dia lurus aja, dia putih, rada-rada seperti agak keras gitu loh. Putih karena dia nggak kena matahari kali, Dok ya? Ya nggak tahu lah. Tapi dia nggak ada gelang-gelangnya. Jadi karena dia lurus panjang begitu, namanya Ascaris lumbricoides. Mirip seperti cacing tanah. Nah, jadi nggak bisa kita pakai buat mancing tuh ya? Terus udah mau tahu kalau cacing itu laki atau perempuan gimana sih? Oh, cacing itu kan hermafrodit, Dok? Enggak. Ascaris itu tidak hermafrodit. Enggak. Laki-laki ya perempuan-perempuan. Kalau laki itu tidak bertelur. Tapi sama nggak kalau kita potong tengahnya dia bisa hidup dua-duanya? Oh, itu lintah namanya mereka. Enggak, cacing bukannya dipotong Tidak. terus jadi hidup dua-duanya? Enggak ya? Enggak.
Dia itu ujungnya runcing, bawahnya runcing. Tapi kalau yang perempuan lurus, yang laki-laki salah, ujung paling belakangnya dia melingkar. Buntutnya melingkar. Kalau yang perempuan lurus. Lempeng. Nah, panjangnya beda. Yang perempuan gede. Yang perempuan bisa sampai 40 cm. Rata-rata 30 cm. 20 sampai 30. Kadang-kadang Panjang bisa banget. Makanya, nah kalau yang laki-laki paling banyak tuh 20 cm, 25 cm lah maksimal. 20 cm dok, kalau kita taruh dia cacing ada di perut sini, udah sampai Nah, paru-paru. sekarang pertanyaannya begini. Pernah nggak dengar cerita anak kecil lagi buang air, tiba-tiba menjerit, "Mama, ada cacing." Si ibunya langsung datang, dia ambil pakai tangan, ditarik, panjang segini 20 cm. Itu cacing gelang namanya. Gelang. Bukan cacing tanah tuh ya. Enggak, cacing gelang. Nah, masalahnya pada yang kasus kemarin itu, yang di Sukabumi itu, cacingnya banyak sekali. Saya nggak tahu, tapi ada salah satu media bilang itu cacingnya sampai 1 kilo jumlahnya. Ini anak umur berapa ya dok ya? 5 tahun lah, di bawah balita lah. Artinya beratnya dia sendiri aja, kalau yang sehat anak 5 tahun gitu berapa? 10 kilo ya? 15 kilo lah. 15 kilo ya. Udah banyak. Itu 1 kilo. Nah, itu sampai sekian banyaknya, sampai ada yang keluar dari hidung, keluar dari mulut gitu loh. Bukan cuma dari pantat. Di pantatnya keluar banyak. Hidung dari hidung, mulut banyak. Nah, sekarang pertanyaannya yang begituan sering apa enggak? Nah, ini saya ngomong nih, pengalaman saya tuh kan otopsi itu mulai dari tahun 85 udah otopsi waktu mahasiswa kedokteran. Saya 87, 86, 87 saya udah jadi dosen kan di forensik. Otopsi setiap hari itu, kalau waktu zaman itu saya otopsi bisa 1 hari bisa 10 pergi otopsi. Tahu nggak? Saya pernah lagi otopsi, begitu kaget saya karena cacing itu ketemu cacing itu banyak. Waktu kan salah satu kebiasaan pada waktu otopsi, bukan kebiasaan, emang protokolnya, usus itu kita buka mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar kita buka dan kemudian kita panjangin. Kita ukur panjangnya. Nggak, pengertian dibuka tuh dibelek. Dikeluarin. Dibelek dipisah. vertikal gitu dokter. Jadi artinya dibuka begini gitu. Dilihat isinya. Oh. Isinya dilihat. Nah, itu dan diukur semuanya juga panjang. Tuh sepanjang itu. Iya, panjang. Makanya saya bisa tahu. Makanya waktu itu kan kalau ditanya ke mahasiswa, berapa panjang usus orang Jakarta lah? 10 meter. 8 sampai 10 meter. Karena kita setiap hari kita ukurin, Bang. Itu kalau kering dia keras ya dok ya? Ya keras lah. Itu bisa jadi tali. Nah, enggak, itu panjang itu. Begitu dibuka, di usus halusnya, cacing banyak. Nah, biasanya kalau profesor saya langsung diambil itu kayak ember, masukin sini, masukin. Pada satu kasus itu ini satu kasus itu ya, dimasukin itu cacingnya bisa ada 0,5 kilo lagi. Oke, itu cacing yang ada di dalam perut kita dok, satu macam atau banyak macam? Enggak. Itu ada banyak macam, tapi biasanya kalau cacing Ascaris itu satu macam doang. Jadi, tapi yang lain itu yang mesti kita periksa lagi. Mungkin ada juga cacing-cacing lain. Oke, jadi gitu. artinya kalau kita sampai cacingan nih dok, belum tentu cuma satu macam yang ada cacing di kita. Makanya kalau namanya orang minum obat cacing, itu obat cacing yang bisa membunuh semua cacing, Frankie. Tapi cacing terbanyak, syukur dah dok. Cacing terbanyak, terbesar itu adalah Ascaris. Makanya Ascaris itu sih biasa kalau orang kena penyakit begitu namanya Ascariasis. Itu dia orang kalau kena masuk cacing ke dalam itu, cacing ini paling cepat berkembang biaknya. Nah, sekarang nanti kita akan sampai ke sana. Tapi kebayang nanti kamu bisa hitung sendiri berapa juta tuh satu cacing. Jadi begini, kenapa yang jadi pertanyaannya adalah kenapa cacing itu bisa banyak dikidap orang? Orang mengidap cacing itu kenapa banyak? Kan tadi kan jumlahnya banyak. Bisa sampai 800 juta orang atau di seluruh dunia yang kena. Bisa lebih, Frankie. Karena jorok. Bukan jorok. Sanitasinya nggak beres. Begini, itu semua tuh asal muasalnya tuh ada dari usus orang. Orang itu ada cacingnya, dan cacing di dalam perut manusia itu Ascaris nih. Kalau ada laki ada perempuan, jadi dia bisa membuahi kan. Dia bertelur. Satu perempuan nih, cacing perempuan nih, kalau bertelur 200.000 per hari, per hari, tiap hari dia bertelur tuh ya? Ya, setiap hari bertelur 200.000 telur.
Dan dia bisa bertelur terus di dalam perut kita itu antara 12 sampai 18 bulan pergi. Nggak laku lagi kalau telur cacing dijual ya. Nah, kebayang nggak? Atas dasar itu maka di dalam tinja kita banyak telur cacing. Telur cacing si Ascaris itu. Nah, orang buang air. Nah, masalahnya kan kita kalau di kampung-kampung atau di mana buang air di kali, dari kali air kali disiram ke kebun, atau buang air di got, atau di tempat buang airnya yang di tanah. Tapi juga jangan lupa ada beberapa orang yang sengaja bertani dengan memakai pupuk dari kotoran manusia. Nah, ada kombinasi. Kombinasi pertama tuh daerah tropis dan subtropis itu daerahnya itu panas, sangat cocok untuk hidup cacing tersebut. Satu, lembab dan panas. Masuk ke tanah, maka di tanah itu ada banyak telur cacing yang berasal dari tinja manusia. Nah, tinja kan bisa ada di tanah. Tadi kan air, tempat pemukiman atau tempat pengairan sawah itu dekat sama tempat buang air, ya kan? Ada juga tinja dipakai buat berkebun. Nah, itu semua membuat di tanah itu banyak telur cacing. Nah, telur cacing itu akan masuk, di situ kan ada pohon. Pohon itu misalnya contoh padi lah, itu wortel lah atau apa. Maka di wortelnya, di sayur-sayur itu bisa ada telur cacing juga, Frankie. Jadi kita nggak sengaja tuh bisa juga. Oke, nah sekarang bagaimana caranya dari tanah itu bisa masuk ke kita? Lewat masuk mulut, kita. Dok. Kita makan sayur, sayurnya nggak dicuci bersih. Nggak dicuci bersih, ada telur cacing masuk ke dalam. Ada kita habis kita cacingan nih, saya ngolah makanan, cuci tangannya nggak bersih, habis buang air, ada telur cacing kan, mungkin ada puluhan, ratusan, ribuan, mengolah makanannya tercemar. Jadi dari makanan atau minumnya yang tercemar telur cacing. Telur cacing dari mana? Dari tanah. Dok, sebentar dok. Cacing yang di badan kan si Ascaris itu kan yang beda dewasa. sama cacing tanah. Dia kalau keluar dari tubuh manusia bisa bertahan hidup di sembarang tempat juga. Begini, kalau dia ada di dalam tanah, bisa sampai 10 tahun pun dia masih tetap habitatnya bisa cocok buat hidupnya dia. Dia nggak berubah jadi apa-apa. Tapi telur itu masih tetap bisa menjadi cacing dewasa sampai 10 tahun bahkan lebih. Oke, jadi si telur cacing ini dia tidur deh kalau misalnya di tempatnya bukan di badan orang ya. Dia sampai tidur. suatu ketika dia masuk ke badan orang, baru dia tumbuh lagi. Nah, sebaliknya kalau cacing tanah masuk ke badan orang, nggak keluar, nggak tumbuh juga ya. Karena itu kan untuk bisa tumbuh itu satu parasit, itu kan parasit. Dia memerlukan suasana yang cocok. Kalau yang cocok sama anjing ya jadi cacing anjing gitu loh. Ya, jadi artinya nggak bisa tukar balik tuh ya. Nggak. Itu. Nah sekarang jadi masuk terus apa lagi? Jadi pertama dari sayuran yang nggak dicuci bersih atau makanan yang tercemar sama telur cacing masuk ke badan. Apalagi ada beberapa anak kecil itu kan suka main tanah tuh. Main tanahnya itu dia pegang tanah pasti tangannya itu ada telur cacing, Frankie. Kan dokter juga dulu waktu SD pasti suka main gundu. Ya, main gundu, mau apa segala. Nah, dia main gundu segala macam. Udah gitu dia pegang tanahnya itu ada di kuku. Makanya ingat nggak? Hitam ujungnya. Tahu nggak waktu SD dulu? Kita tuh selalu diperiksa seminggu sekali, Frankie. Hari apa gitu? Periksaan kukunya begini, yang kukunya hitam, dia disuruh gunting kuku. Diajarin cuci tangan. Mending disuruh gunting kuku, digetok dulu baru gunting. Enggak, tapi ini nggak boleh hitam, Frankie. Nah, hitam itu di situ ada tanah, di situ ada kemungkinan ada telur cacing, Frankie. Nah, sekarang kebayang nggak? Anak itu dia main tanah. Sebenarnya main tanah is oke. Tapi dia tidak cuci tangan dengan bersih sebelum makan. Mestinya sebelum makan, apalagi kalau makannya pakai tangan, itu harus cuci bersih. Nah, kalau dia makan, gitu. Terus anak kecil kan kadang-kadang juga lagi main-main tuh tiba-tiba apa tangan dimasukin ke mulut, gigit kuku. Pokoknya ada barang dia makan pegang pakai tangan gitu loh. Jadi segala sesuatu yang gitu. Nah, ada anak yang juga punya kelainan yang namanya Pika. Pika itu adalah anak yang punya kelainan dia senang makan makanan yang aneh-aneh. Ada sabun dia makan, ada odol dia makan, apapun dia makan termasuk ada yang makan
cat tembok. Pika Aja. tulisannya gimana dok? PICA. Oh, Pika. oke. Dia makan tembok, kadang-kadang dia makan tanah, apapun dimakan. Termasuk ada anak yang makan tinjanya sendiri, pernah tahu kan? Itu pika, Frankie. Dan orang pika itu salah satu tanda ya kalau kekurangan seng, sing. Kalau kekurangan sing itu salah satu gejalanya pika. Nah pika itu kita nggak bisa ini, anak-anak mana bisa kita kontrol sih. Anak-anak kan anak kecil nggak tahu itu apa, ada boneka jatuh, boneka diisap sama dia. Ya kadang-kadang ada anak yang suka isap jari kan. Nah macam-macam. Nah itu yang begitu itu bisa masukin telur cacing ke dalam. Jadi bisa lewat makanan, bisa lewat sayur-sayuran, makanan yang tidak dimasak dengan benar, makanan tercemar, minuman tercemar. Nah, terus itu si cacing itu kalau dimasak mati atau masih tetap? Kalau dimasak yang benar. Masak Mati. yang benar tuh memang betul-betul dimasak yang benar. Jadi bukan makan setengah matang atau yang nggak matang benar. Berapa derajat sih itu? Kira-kira 100 derajat udah mati Pasti lah ya? mati lah. Tapi ngomong-ngomong dokter tahu nggak pika itu sebenarnya ada dipakai dalam kegiatan ketik mengetik. Apa tuh? Jenis huruf di mesin ketik itu ada pika dan elit zaman dulu dok. Oh. Tahu kan? Yang mana yang Iya. lebih gede? Nggak tahu. Pika lebih gede, elit kecil-kecil. Gitu. Oke dok, terus dok. Nah, dia makan. Nah, telur cacing itu masuk ke dalam ini. Dia itu tahan asam lambung, Frankie. Jadi nggak mati, masuk Nggak. ke lambung. Dia masuk ke dalam. Parah nih. Dia masuk ke dalam. Nah, waktu dia masuk sampai ke duodenum, jadi habis lambung kan duodenum, usus 12 jari. Dia udah netas di situ, Frankie. Kalau dia telurnya itu telur yang sudah dibuahi, dia langsung netas. Jadi larvanya kecil, kecil-kecil. Dia nembus, bisa nembus usus 12 jari, Frankie. Ngebolongin tuh. Dia akan bolongin masuk ke darah. Udah masuk jadi parasit, nyusahin Nah, lagi. ini kan usus 12 jari, di sebelahnya kan pembuluh darah, dia masuk terus masuk ke pembuluh darah, dia sebar ke seluruh tubuh. Nah, pada saat itulah lamanya larva cacing Ascaris itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Yang banyak ke liver, ke paru. Tapi juga karena namanya masuk ke darah, dia bisa masuk kemana-mana. Nah, yang terbanyak itu ke liver, ke paru, ke jantung. Tapi dia juga bisa masuk ke organ lain dimanapun. Nah makanya itu pada kasus yang kemarin diperkirakan cacingnya itu ada yang nyasar ke otak. Dok, kalau si cacing tuh bisa nembus pembuluh darah, bolong, darahnya aur-auran dong di dalam. Enggak, terus langsung dinutup, kan itu kecil, Frankie. Itu Kecil. itu peristiwa itu sama seperti cacing tambang. Cacing tambang itu kecil, kita cuma nggak pakai sepatu aja dia bisa nembus. Dia tembus, dia ngebor. Kita nggak luka, Frankie. Sama sekali nggak luka. Nah, itulah masa kritis pada saat si larva cacing Ascaris itu masuk ke seluruh pembuluh darah. Nah, habis begitu kan sebenarnya dia itu nggak bisa berkembang biak dengan nggak bisa membesar dengan cepat karena dia memerlukan makanan kan, memerlukan oksigen terutamanya. Nah, sebagian besar tuh numpuk di paru, Frankie. Si Ascaris itu larvanya nongkrong di paru. Nah, di paru itu berapa? Dia bercokol 2 minggu, Frankie. 10 hari sampai 12 hari, Frankie. 10 hari sampai 12 hari. Wah, karena di situ banyak oksigen. Wah, di situ dia memperbesar diri lah. Wah, dia foya-foya di situ banyak oksigen kan dia perlu Dia tubuh ngegeng kan. lah ya. Nah, udah gitu dia naik ke atas, Frankie. Hebatnya dia dari paru dia masuk naik ke atas ke tenggorokan, Frankie. Cacing nggak punya mata kan dok ya? Enggak, tapi dia ada itu kali dia mungkin punya. Nanti dia pakai insting doang ya jalannya tuh nggak. Jadi dari paru dia naik ke atas, Frankie. nggak Naik ke atas sudah sampai dekat mulut nih. Dia pintar. Ada beberapa nyasar keluar ke hidung itu loh. Cacing keluar di hidung. Kadang-kadang keluar ke mulut, dia naik ke atas. Tapi sebagian besar nggak gitu. Begitu masuk di kerongkong, di tenggorokan, di atas nih, kan rasanya gatel. Orangnya batuk-batuk. Batuk-batuk ketelan ke belakang. Jadi masuk ke tinggungan, masuk ke kerongkongan, Frankie. Masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung lagi. Habis begitu barulah dia istirahat di dalam usus halus. Banyak makanan di situ Di dok situ ya. banyak makanan. Dia membesar lah. Nanti jadi yang laki-laki bisa sampai 20 cm, 25 cm maksimal.
Kalau yang perempuan bisa sampai 35 cm, 30 cm, ada yang sampai 40 cm, Franky, yang perempuannya. Yalah. Jadi ceritanya perjalanannya masuk lewat makanan, masuk ke kerongkongan, lambung, usus 12 jari, di situ dia udah menetes. Larvanya itu, telur cacing kecil-kecil tuh nembus ke darah, masuk ke seluruh tubuh. Jadi dia netesnya di 12 jari tadi, Dok. Ya. Dan di 12 jari dia nembus ke pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh yang nyangkut di paru, dia nongkrong di paru. Nongkrong di paru 2 minggu, 10 hari, 12 hari. Habis itu kalau dia rada gede, dia naik ke atas, ketelen, balik lagi ke lambung, nah ke usus, halus, baru dia Apa yang terjadi, bercokol Dok, di kalau situ. dia bercokol terus di paru-paru, Dok? Mati nggak sih cacingnya? Bukan mati, waktu dia kena di paru, orangnya jadi batuk-batuk. Orangnya demam, batuk-batuk. Batuknya hahaha gitu, batuk. Kadang-kadang dia kalau dia itu kan menyempit kan pembuluh napasnya. Dia mengi seperti orang asma. Nik sesak napas nggak enak di parunya. Kalau di ronsen bisa kadang-kadang kelihatan ada cacing di dalam sek. Kadang-kadang kelihatan cacing. Tapi dia itu baru perjalanan sebentar, dia masih kecil loh cacingnya. Udah ketelan kedua itu baru dia membesar di dalam sini. Nah, waktu membesar itulah dia memproduksi telur. Nah, telurnya itu bisa ke yang lain, keluar. Waktu orangnya buang air, kan tinja, ada telurnya kan. Selesai dia buang air, nggak cuci tangan dengan bersih. Jadi dia bikin masakan di rumah, dimakan sama anaknya, sama suaminya. Anak suaminya kena juga gitu loh. Jadi belum tentu lewat makanan, tetapi bisa Tadi lewat si tangan. telur cacing kalau di luar bisa tahan berapa lama, Dok? Sampai 10 tahun bisa. 10 tahun. Wah, itu mah. 2-3 tahun ada, tapi dia bilang bisa kalau yang sudah dibuahi nih, telur yang dibuahi itu bisa sampai 10 tahun di dalam tanah. Nunggu waktu kapan dimakan. Makanya sebenarnya biasanya itu terjadinya itu katanya di daerah tropis dan subtropis, daerah yang kumuh, di mana antara WC sama yang lain-lain itu deket-deketan begitu, daerah kumuh, orang yang biasanya di kalangan ekonomi rendah. Nah, sekarang balik ke kasus yang sana. Kira-kira apa sih penyebabnya? Katanya 2 orang tuanya ini sakit. Jadi tidak bisa mengurusi anak dengan baik nih 2 orang tuanya. Anaknya main-main aja, rumahnya rumah panggung. Dia setiap hari mainnya di bawah rumah panggung. Sukabumi agak pelosok lah, Dok, ya. Nggak tahu lah. Kalau di Tapi kota kan nggak ada rumah panggung lagi. rumah panggung dia main di bawah di tanah, main-main tanah setiap hari dan bergaul sama ayam. Dia main sama ayam di bawah, Franky. Dan di tanah itu udah pasti banyak tinja lah, Franky. Nah, jadi itu salah satu penyebab. Jadi artinya ada kemungkinan dia masuk lewat itu, karena kalau anak main di tanah dia nggak cuci tangan, nggak ngapain, pasti banyak yang dia makan masuk ke mulut. Nah, itu telur cacing. Nah, cacingnya berkembang biak begitu banyak. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Si cacing itu kan berkembang biak pada waktu dia udah balik kedua kali itu kan, di usus. Di usus halus itu dia makan, ada laki ada perempuan, dia kemudian inilah terjadi pembuahan di situ. Maksudnya telurnya masalahnya kalau yang perempuan itu bertelur bisa sampai 200.000 telur per hari. Ada bahkan yang literatur yang bilang 240.000 Satu satu bulan hari. 6 juta, Dok. Nah, sekarang dia bisa dia bercokol di perut orang bisa satu tahun, Franky. 1 tahun, 1,5 tahun. Nah, hitung aja jadi berapa banyak telur yang dihasilkan, dan itulah yang kemudian akan mencemari lagi lingkungan. 72 juta. Nah, kebayang nggak kalau rumahnya deket-deketan kan, kalau dia bisa buang air situ kan yang terkena imbasnya banyak. Dibandingin mungkin kalau kayak di Amerika kan jarak satu rumah sama rumah lain kan jauh. Kemungkinan nular kalau itu kan lebih kecil gitu loh. Ya, ini juga buat saya agak temporary sempat berpikir tuh. Kita kan dianjurkan bikin septic tank yang nggak penuh-penuh katanya. Yaitu dindingnya tuh dikasih ijuk lah segala macam sehingga itu akan diserap sama tanah. Nah, kalau di cacingan ada di situ kan itu. Ya memang serap. That's why itulah salah satu penyebab. Nah, jadi sekarang gimana sebenarnya ya itu kenyataannya kayak gitu. Kalau enggak ya dia
ya akan masuk kemana-mana. Jadi yang perlu dijaga apa? Dijaga jangan sampai ada tanah yang masuk ke dalam, telur cacing masuk ke dalam mulut. Bagaimana caranya? Ya kalau Pertama, sayur dibersihin dok. sayur dicuci yang bersih. Kalau dimasak, masaklah yang benar-benar yang masak. Air, kalau ada air, apalagi kalau airnya diambil dari air alam, ya dimasak yang benar. Dimasak yang benar. Mendidih. Ya, tapi kalau orang kota, ya minumlah air yang dalam kemasan yang udah jelas nggak bakal ada telur cacing di situ. Artinya kan itu adalah air yang tercemar dengan tinja kan. Air kemasan udah pasti lebih aman. Telur cacing sama UV mati nggak dok? Nggak. Juga. Oh, jadi artinya disinarin UV juga percuma. Nah, jadi itu satu. Jadi kalau orang habis buang air, karena ini kan kita juga nggak tahu kalau kita cacingan apa enggak. Kalau habis buang air, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun mati nggak si telur cacing? Nggak juga. Bukan telur cacing. Kita membersihkan sehingga kalau telur cacing itu hanyut waktu Artinya dicuci. tujuannya bukan mematikan, tapi supaya nggak ada yang nempel-nempel ya. Ya, cuci tangan setelah buang air, pakai sabun. Kemudian kalau mau makan, cuci tangan dulu. Itu juga akan mengurangi jauh kan. Nah, satu lagi kan kita juga nggak bisa mendeteksi kemungkinan kita tetap aja yang lewat. Ya mestinya sih kalau di puskesmas ya, pemeriksaan tinja, Frankie. Tinja diperiksa, dilihat ada telur cacing nggak, karena jumlahnya banyak sekali. Kalau ada cacing, pasti ketemu telurnya. Ketemu telur cacing, ya udah pasti dia cacingan. Ya biasanya sih kalau mau blind ya, blind aja pokoknya gitu-gitu. Ya kita tiap 6 bulan sekali makan obat cacing. Biar cacingnya habis, terberantas semua. Bukan cuma cacing gelang, tapi segala macam cacing. Di perut kita cacing itu banyak. Yang hebatnya tadi Dokter Jaya, dia sama HCl aja nggak mati ya dok ya? Enggak. Artinya kalau kita siremin tanah pakai HCl juga nggak ada gunanya ya? Nggak ada. Jadi cacing tambang itu, nah sekarang apa akibatnya kalau orang cacingan tapi nggak diobatin lagi? Kembung perutnya dok. Dia kembung, kadang-kadang kalau dia banyak itu mual, muntah, nggak enak perut. Tapi sebagian besar orang cacingan itu, cacingan askaris nih, tidak ada gejala, Frankie. Tapi kalau itu mengenai anak kecil, kan kebanyakan anak kecil. Mengenai anak kecilnya jadi kurang gizi. Makanannya makan cacing. Dia bisa stunting, perutnya buncit, anemia. Oh, jadi HB juga turun tuh ya? Ya turun Otomatis ya? otomatis lah. Apalagi kalau banyak, makanya that's why itu biasanya sih kalau kayak gitu, kalau ibu-ibu zaman dulu sih dikasih obat cacing. Jadi 6 bulan sekali lah atau 1 tahun sekali udah pasti dikasih obat cacing. Udah kasih obat cacing, kalau ada cacingnya bersih gitu loh. Jadi 6 bulan sekali itu maksimal atau boleh lebih cepat? 3 bulan sekali? Nggak perlu lah. Nggak perlu, 6 Nggak bulan perlu. cukup lah ya. Karena kalau cacing udah masuk ke dalam bercokol itu bisa 1 tahun, bisa 1 tahun setengah. Tapi kalau di si dalam obat cacing itu kan cuman ngancurin atau matiin yang ada di dalam lambung dok? Enggak semua, Di seluruh usus, seluruh. di paru-paru juga bisa? Enggak Iya ya? dong. Kan makan obat cacing kan obat masuknya masuk ke Ke dalam pembuluh darah juga. Oh. Nah, sekarang masalahnya gini nih, si askaris ini yang errornya. Dia suka nyasar, Frankie. Kalau dia nyasar yang masuk ke dalam pembuluh darah, dia nyasar di hati, dia bisa bikin abses hati. Hatinya itu abses, Frankie. Jadi bisa bikin penyakit hati. Dia bisa masuk ke saluran empedu. Dia mampet di situ, orangnya jadi kuning. Ada gangguan pencernaan kan. Kadang-kadang dia mampet ke saluran pankreas. Pankreasnya bisa meradang, Frankie, infeksi pankreas. Infeksi pankreas bisa infeksi kandung empedu. Ada sebagian kecil itu ya, dia bisa masuk ke otak, yaitu komplikasi. Nah, satu lagi kalau dia udah berbiak kan itu kan nggak, yang dia cacing nggak satu kan, bisa banyak-banyak kan. Telurnya juga satu. Cacingnya banyak. Dia suka cacing itu suka ngumpul lagi. Berkumpul di dalam itu. Kalau berkumpul kalau udah banyak begitu, itu bisa jadi mengganggu pencernaan lagi. Orang tiba-tiba seperti kayak mengalami
gangguan di usus, mendadak perutnya sakit sekali dan kadang-kadang harus dioperasi karena mampet ususnya. Saya pernah ngeliat satu film dok di TV, orang di bedah, isi lambungnya cacing semua. Ya itu dia. Nah itu kalau dikeluar itu bisa 1 kilo sendiri cacingnya, itu sampai mengganggu usus, itu harus dioperasi Frankie. Nah kalau si cacing penuhin lambung, makanan kita nggak masuk loh. Nah ya justru itu, makanya kan itu kalau sampai menggumpal cacingnya itu bisa harus dioperasi, keluarin cacing. Itu yang ada di video-video itu. Tapi kadang-kadang ada cacing sebagian tuh dia nyasar masuk ke usus buntu. Nah jadi usus buntu Frankie. Di usus buntu deh. Jadi dia mampetin si usus buntunya tuh. Iya. Infeksinya diinfeksi usus buntunya. Waktu dioperasi gitu di usus buntunya ternyata ada cacing di situ. Jadi kalau yang nggak sampai kenapa-napa itu yang saya dapetin di RSM itu kasusnya mati ketabrak orang atau meninggal di jalan gitu ya. Begitu dibuka, waktu ususnya dibuka, usus halus tuh isinya cacing semua. Itu cacing itu kalau ditaruh dikumpulin di ember saya bilang. Kalau ditaruh di piring gede gitu, Frankie, itu 1 piring, Frankie, kayak spaghetti, Frankie. Tinggal dikasih saus tomat sama daging, Frankie. Itu jadi spaghetti beneran. Kalau saus tomat sama daging itu namanya saus bolognese, dok. Enggak, tapi maksudnya bisa sebanyaknya. Tapi dulu banyak, Frankie. Tahun 80-an tuh banyak. Tapi makin kesini makin sedikit. Kenapa? Kita udah lebih bersih, dok. Ya kita udah lebih bersih, sanitasi kita lumayan gitu loh, nggak separah itu. Tapi kalau di kampung-kampung di mana-mana, kalau menurut saya masih ada, masih. Cuman ya masalahnya itu jadi perhatian apa nggak kan? Gara-gara kasus itu kemudian kan, wah langsung semuanya bergerak ngeberesin hal tersebut. Karena sebenarnya ngeberesin gitu sih nggak terlalu susah juga, karena itu kan cuma masalah sanitasi dan higienis saja. Edukasi, Frankie. Edukasi masyarakat supaya nyuci sayur yang benar, masak yang benar. Tapi dia gitu tuh bisa sampai banyak banget, dok ya. Loh, kalau 200.000? Tadi udah saya hitung 72 juta, dok, 1 tahun. Kira-kira, dok ya. Ya kalau 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun ya berarti tambahin 36 ya 108. Iya banyak. Pokoknya banyak. Jadi artinya ya itu ujung satu yang buat menghindarinya. Kita udah tinggal di negara tropis, ya memang udah habitatnya banyak begituan. Yang mesti dijaga ya pencegahan yang terutama. Sekarang itu anak, dok, masuk nih, dok, ke dalam badan kita tuh, badan dia ada, dok. Apakah setiap orang itu artinya yang minum obat cacing, kalau dibelah masih ada cacing juga nggak? Ya tergantung makan obatnya ini apa enggak. Kalau kamu makan obatnya 6 bulan sekali ya selama 6 bulan rutin, mungkin misalnya nih, dok. Nggak rutin ya bisa aja ada. Artinya orang yang kelihatan sehat pun nih, dok, ya bisa saja ada cacing. Karena mostly kebanyakan tidak menimbulkan gejala, Frankie. Tidak ada gejala. Dan ketahuannya biasanya waktu nggak sengaja, waktu kamu periksa tinja, misalnya kamu lagi kena tipes nih, atau apa kan periksa tinja kan, kalau general check up kan periksa, wah ada telur cacing gitu, sekalian dikasih obat cacing gitu. Tapi kenapa orang-orang itu kok, ini kan otak saya itu masih berpikir gini, di si anak tersebut dia berkembang biak dengan bagusnya, sementara orang yang artinya dalam tanda kutip kelihatan sehat tapi cacingan nih, dok ya. Kok dia nggak sampai berkembang biak sampai begitu hebat? Apa yang sebabnya, dok? Kekurangan gizi. Orangnya sendiri gara-gara cacingan kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga membuat badannya itu tidak punya kemampuan untuk mengeliminasi segala macam. Sebenarnya gini, manusia itu punya kemampuan tuh untuk mengeliminasi apapun yang masuk. Kuman, virus, segala macam. Dia punya mekanisme tubuh untuk pertahanan. Kalau dia daya tahannya lemah, ya dia akan banyak gitu. Dan satu udah jelas dia tidak pernah makan obat cacing, jadi nggak pernah habis-habis itu cacing. Akumulasi jadinya. Jadi kalau sampai cacing sampai keluar di hidung, di mulut segala itu akumulasi udah terlalu banyak, dia udah begah juga si cacingnya, dia lari cari jalan keluar. Jalan keluar paling gampang ke bawah. Makanya ada orang yang buang air, begitu berak itu isinya cacing semua. Atau ada cacing tiba-tiba ada tinja, ada cacing ngamplay satu ke bawah. Tapi kalau udah terlalu banyak itu bisa naik ke atas, bisa keluar di sini. Keluar itu bisa larva cacing, Frankie. Pada waktu dia naik dari paru naik ke atas, waktu sebelum nikung dia keluar di hidung, itu bisa
Tapi bisa juga yang dari perut itu udah naik ke atas. Itu cacing hebat juga ya. Kan kalau Nggak punya didiemin gitu mata dia tapi bergerak bisa loh, gitu ya. Fengki. Dia kayak itu dia bergerak-gerak walaupun geraknya pelan Mm-mm. dan panjang, Fengki. Diameternya sih sekitar 6 mili lah, hampir satu pensil. Segede pensil tuh. Gede dok kalau segitu. Setengah pensil atau satu pensil begitu. Dan panjangnya bisa 30 cm, 20 cm. Nah sekarang kalau dia hidup di dalam tubuh orang nih dok, artinya yang dia kerjakan ngapain dok? Selain cuma tidur-tiduran. Makan tidur, ngambil makan makanan kita aja, iya. Makan tidur, bertelur, beranak. Bertelur, itu aja ya. iya, berbiak. Dan yang bahaya yang perempuan itu, Frankie. Karena perempuan satu itu keluarnya banyak. Ya kamu kebayangin satu perempuan tuh. Di dalam perut kamu yang perempuannya bisa banyak, Frankie, bukan cuma satu. Kalau kita makan air panas, minum air panas nggak ngaruh ya? Enggak lah, yang Karena- panas baru sampai ke kerongkongan udah langsung adem, Frankie. Turun semuanya. Oke, jadi si cacing tadi nih dok, kalau orang sampai masuk ke dalam nih dok, artinya tergantung lagi kepada kita punya daya tahan. Ya, dia bisa berkembang biak dengan pesat apa enggak? Kalau kita punya daya tahannya bagus, ada nggak? Enggak, tapi pokoknya prinsip gini, Ascaris itu kalau nggak diobatin tidak bisa mati. Tetap harus kasih obat, Frankie. Racun kali dok ya? Iya. Racun buat si Ascaris, buat kita sebutnya obat cacing. Buat dia racun. Oke, jadi si cacing Ascaris ini nggak bisa istilahnya kita dengan Diemin. cara alami ya dok ya, harus pakai obat. Biasanya kalau di puskesmas, anak-anak itu pasti diperiksa telur, jadi tinjanya, Frankie. Ditinjanya kalau ada langsung kasih obat. Kalau misalkan orang nih dok dalam keadaan kelihatan kayak normal, kita boleh curiga dia kena Ascaris ini dari fisik. Nggak usah dipikirin. Karena Kenapa? kalau yang misalnya kayak seperti kayak kasus itu udah pasti perutnya gendut, kurus orangnya karena makanannya kan ngambil sama cacing, gampang sakit dan segala macam gitu. Terus kalau misalnya contoh kayak gituan ya, kalau udah sampai kelihatan secara fisik itu berarti udah parah banget, pergi. Oh. Dan kalau dokter mah otomatis ada anak kan kontrol ke dokter, dia pasti periksa tinja ada bocornya dikasih. Kadang-kadang dokter nggak pakai periksa dulu, udah ibu terakhir makan obat cacing kapan gitu langsung dikasih obat cacing, udah nggak usah diperiksa, Frankie. Yang saya mau tanyakan gini dok, kita tanpa lab, karena lab jauh nih ceritanya nih, kita bisa mendeteksi dia penyakit cacing nggak cacing, kira-kira dari mana dok? Misalnya nih dok ya, kok makan melulu tapi nggak gemuk-gemuk, Ya, kira-kira bisa. itu bisa nggak dok? Bisa patokannya, Nah, perutnya apalagi, Dok, yang kayak gitu? perutnya buncit, tapi Perutnya yang udah buncit. pasti adalah begitu berak ada cacingnya. Ya tapi kan itu susah tuh dok, susah kita lihat. Oh bisa, anaknya menjerit karena cacingnya keluar, berak bisa keluar, cacingnya ngamble, Frankie nggak keluar, nyangkut. Kan keluarnya tuh kalau ditarik cacing baru Nah, bisa keluar. oke, tadi nih dok, yang saya sih jangan ngomong ke situ dok, saya ntar nggak bisa makan Ngeri. dok. bukan ngeri, Enggak, tapi kebayang aja ntar kita makan ke tempat makan pizza atau apa yang ada Oh enggak, ini spagettinya. ingetnya, oh tadi mie yang kayak saya Iya. makan tadi ini lagi keluar gitu. Yang saya cuma mau ngomongin sama dokter Jaya nih, kita bisa nggak kayak tadi nih? Oh ini anak coba makannya gimana sehari? Oh makannya bagus, tapi kok nggak gemuk-gemuk? Berat badannya nggak naik-naik gitu kan? Ya penyebabnya macam-macam, Frankie. Orang Oke. TBC juga bisa begitu. Oke, jadi salah satu bisa. Ya. Apalagi dok misalnya, Perutnya buncit. tadi dokter Mungkin. Jaya sebutin sering batuk apa enggak misalnya? Ya, betul. Nah sering batuk. Jadi kalau sering batuk, anak ini batuknya jenis batuknya agak berbeda atau sama batuknya? Sama aja, Pak. Sama. Nah, terus apa lagi nih dok? Jadi artinya orang tua nih, Nyeri dada, kadang-kadang suka diare atau sembelit. Adalah pokoknya gejala pencernaan mual, muntah. jadi kan si orang tua ini jangan, maksud saya gini, kenapa saya tanyakan seperti ini? Orang tua yang di daerah agak jauh dari kota, atau kita misalnya lagi ke tempat daerah-daerah yang agak jauh dari ke dokter atau puskesmas, kalau kita ketemu kayak gitu bisa kita saranin, oh nih kamu bawa ini, jangan anak kamu cacingan. belaga jadi dokter gitu. Kalau saya sih nganjurin lebih gampang. Pergi ke warung, beli obat cacing, Oke. kasih obat cacing 6 bulan sekali, udah beres, Frankie.
Jadi Gak usah artinya pakai macam-macam. kasih aja obat cacing udah. Iya, udah selesai. Karena itu perlu apa? Ada cacing memang perlu. Iya, Ah, oke. itu Nah, kan paling gampang. paling gampang ya. Nggak, tapi begini Frankie. Dulu waktu saya kecil tuh ya, itu obat cacing ternyata ada 2 macam, Frankie. Ada obat cacing yang bikin cacingnya lumpuh, Hmm. sehingga keluar cacingnya utuh. Yang saya bilang itu betul cacing keluar dari pantat itu. Tapi ada juga obat cacing begitu dimakan obat cacing, cacingnya hancur. Keluarnya udah campur matinya, jadi nggak bentuk cacing. Dokter lebih senang yang mana, Dok? Loh, kalau dari segi obat itu sebenarnya lebih bagus yang cacingnya utuh, Frankie. Kenapa? Udah jelas gara-gara makan obat cacingnya keluar. Kalau enggak kan kamu nggak tahu obatnya Nggak tahu. manjur apa enggak. Enggak, tapi sekarang jarang, Frankie. Kebanyakan cacing hancur jadi keluar, kita nggak lihat cacing. Nggak mengerikan. Kamu kebayang nggak kalau kayak anak tadi tuh ada cacing 1 kilo itu di dalam perutnya. Kalau dikasih obat cacing itu keluar spaghetti satu piring. Nah, oke. Mabok nggak kamu? Nah, Mabok lah. ini kan 1 kilo menurut pemikiran saya ini terlalu banyak untuk seorang anak, Dok ya. Ada nggak batasannya kira-kira? Oh, kalau anak kecil itu sampai berapa yang sampai level berapa yang kemudian membahayakan? Enggak, sebenarnya membahayakan gini. Sebenarnya cacing itu ya cuman ngurangin gizi aja kalau di dalam perut. Tapi masalahnya kalau dia banyak itu membahayakan tuh kalau dia menyumbat. Yang saya bilang kalau dia menyumbat harus dioperasi, Frankie. Nyumbat di mana-mana tuh ya. Ya. Nyumbat tuh harus operasi. Kalau dia nyumbat di saluran empedu, udah pasti harus dioperasi. Saluran empedu, saluran pankreas, masuk ke livernya jadi abses, apalagi kalau ke otak. Kita ada di dalam waktu dia di sekolah kedokteran, kadang-kadang dapat tuh pemeriksaan CT scan, MRI, kelihatan tuh ada gumpalan cacing di dalam perut lagi. Tapi tadi dokter sebutin kan anak tersebut dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya. Yang kemudian dia dalam keadaan kondisi kurang kesadaran. Kenapa sih cacing itu bisa bikin kurang kesadaran, Dok? Nah, cacingnya masuk di otak. Masuk ke otak. Nah, waktu dia jadi pada waktu dia masuk ke jadi larva cacing, dia nembus duodenum, usus 12 jari kan masuk peredaran darah. Ada yang nyasar ke otak. Kalau nyasar ke otak itu bagian yang memang kalau dia berkembang di dalam otak kan otaknya jadi. Artinya kalau anak tersebut kita selamatin pakai obat cacing pun otaknya sempat rusak. Itu namanya udah komplikasi, Frankie. Makanya cacing Ascaris itu selama di dalam usus yang komplikasinya apa? Dia nyumbat saluran empedu, nyumbat saluran pankreas, bisa bikin abses liver, bisa bikin sumbatan usus. Itu harus dioperasi. Tapi kalau masuk ke otak ya pasti kelainannya kelainan otak. Jadi artinya itu udah terlalu merajalela lah itu yang namanya itu. Jadi itu terjadi pada orang yang ya memang kurang dapat barangkali jarang ke puskesmas atau apa segala macam itu. Saya baca sempat di berita katanya kalau nggak salah ya ada harusnya dilempar ke rumah sakit yang lebih besar. Enggak, kalau itu udah terlambat, Frankie. Kalau dia seperti itu kalau yang terlambat. ini sudah terlambat. Jadi artinya sebenarnya sebelum sampai ke tahap itu, kalau dia ke puskesmas udah pasti ketahuan, Frankie. Ketahuan diobati. Jadi nggak sampai komplikasi. Kalau komplikasi itu udah terlambat, Frankie. Oke. Jadi kalau gitu sebenarnya ini, Dok, ada bagusnya dikampanyekan setiap 6 bulan orang makan obat cacing. Iya, satu. Yang kedua itu ya itu soal jaga kebersihan diri. Habis buang air harus cuci tangan yang bersih, kuku harus secara rutin digunting sehingga tidak itu. Kalau anak habis main tanah disuruh cuci tangan, jangan masuk sembarangan masukin tangan ke mulut, jangan suka gigit kuku, gigit jari, apalagi sedot-sedot jari. Ya dong, kalau habis makan, sebelum makan cuci tangan dulu. Dan kalau masak air dan masak makanan ya yang benar masaknya. Jangan sampai makanan mentah dimakan. Coba kebayangkan kalau orang makan lalap-lalapan itu salah satu penyebab juga, Frankie. Lalapan itu kan kalau nggak dicuci dengan bersih
Kebayang nggak sayur-sayur itu? Jangan bikin stres saya dong, Dok. Oh enggak, yang penting kan dicuci yang bersih, kan ada caranya bagaimana mencuci Problemnya sayur. kan kita nggak tahu tuh Mencuci restoran sayur, nyuci. mencuci buah dengan benar. Oke. Kalau buah sih mah gampang, kalau buah dikupas kulitnya, Franky. Ya, dokter bikin stres saya. Tadi soalnya saya paling suka kan makan lalapan. Enggak ada masalah lalapan, tapi lalapannya dicuci yang bersih yang benar. Jadi kalau lalapan di rumah dicuci yang benar, karena cara pencuciannya kan ada tekniknya. Artinya kan cuma mengurangi jumlah telur cacingnya, Dok. Iya, kalau cacing masuk nggak ada masalah, minum obat cacing, kan itu solusinya. Kan cacing itu tidak berbahaya kan. Artinya tetap aja nih habis dari sini saya ke toko obat, Dok, ke apotek. Kamu udah berapa tahun nggak minum obat cacing? Oh, udah lama. jadi naga, Franky. Iya. Cacing kamu udah jadi naga itu. Nggak, makanya Biasanya 40 cm udah jadi 40 cm. nggak, nanti Udah dapat 4 meter. nanti saya mau jual, Dok, siapa tahu ada yang antik-antik gitu kan. Oke, jadi ini obat cacing nih kunci utamanya nih, Dok ya. Ya. Nah, selain daripada obat cacing, sebenarnya kalau cacing yang beredar di luar itu percuma lah ya kita atasin dengan cara apapun, nggak bisa ya. Cacing ini termasuk parasit ya, Dok ya. Oke, jadi obat cacing dosisnya anak kecil sama orang dewasa beda kan, Dok ya? Beda itu ada kemasannya, cuma makan paling sekali sehari. Sekali makan udah selesai. Ada yang 2 kali dimakan. Ya ntar, Dok, kita beli obat cacing. Oke, Dok, jadi artinya tadi yang saya ingat pertama, Dokter Jaya nyebutin jarang sekali cacing ini mengakibatkan fatalitas. Jangan dibilang Jarang. Yang kena banyak, 800 juta ya. Tapi jarang mati kan, ada dokter? Jarangnya begini. Ada yang bilang yang meninggal di seluruh dunia itu antara 2.000 sampai 10.000 setahun. Sekian. Ada. Tapi ada juga laporan yang mengatakan sampai 60.000 orang meninggal. Gara-gara si cacing ini. Naskah sini. Meninggalnya itu karena sumbatan di dalam usus. Terbanyak. Ada juga sebagian kecil yang karena usus buntu atau menyumbat pada pankreas ataupun saluran gitu. Jadi yang meninggal itu ada 60.000 lagi. At least Nggak seperti banyak itu. tapi juga bisa mengakibatkan Ya kematian. dibandingin 7 miliar sih nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi ada yang mati. Jadi bahwa kasus ini kemudian heboh karena kita tuh sudah lama nggak pernah dengar ada orang meninggal karena cacing. Kasus ini itu gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, selama saya otopsi di RSM itu di tahun 80-an tuh itu masih banyak lagi. Yang artinya gitu, tapi dia meninggalnya bukan gara-gara cacingan, tapi cacingnya banyak. Biasanya itu orang-orang yang maksudnya kayak gembel-gembel atau apa gitu loh. Dok, si cacing ini kalau ke tubuh hewan hidup nggak sih? Hewan ada cacingnya, tapi jenisnya beda, spesiesnya beda. Jadi ini otak saya lagi berpikir gini, kalau kita hidup higienis di suatu tempat tertutup, lewatin 10 tahun, mati tuh cacing sebenarnya. Nggak ada lagi di daerah situ, Dok ya. Mati dong. Kenapa? Kan kita udah hidup sehat nih selama 10 tahun. Ya dia tidur terus di situ. Kan lewat 10 tahun udah expired ya cacingnya, telurnya. Nggak juga ya? Enggak. Nah, saya pikir tungguin aja 10 tahun. Kalau kita bersih, artinya kan kita bisa sangat bersih banget gitu. Nggak gitu cara ngitungnya, Dok ya. Oke, jadi nah sekali lagi, jadi artinya cacing ini dia bisa berakibat fatal kalau kita terlambat nanganinnya gitu, kira-kira, Dok ya. Karena kalau misalkan masih dalam taraf-taraf yang masih bisa diterima sama badan, dia paling juga cuma ngeganggu perkembangan ataupun nggak nyaman lah hidupnya. Buat anak sih ada efeknya, tumbuh kembangnya nggak optimal. Gangguan tumbuh kembang, badannya kurus terus begitu loh. Jadi anjuran Dokter Jaya, nggak usah kita repot-repot kita periksa kita cacingan apa enggak, kita anggap aja diri kita cacingan. Ya. Minum obat cacing. Dengan cara kayak gitu, maka kita sudah memutus sementara, ya, Dok ya. Memutus sementara rantai si cacing tadi. Oke lah, Dok. Jadi artinya ntar temenin, Dok ya. Kan saya mau tahu menurut pandangan Dokter Jaya ini obatnya ini yang lebih bagus apa enggak gitu. Oke, Dok. Terus apa lagi, Dok, yang buat
orang-orang supaya kayak tadi. Jadi nggak usah repot-repot, kita pokoknya beli obat aja. Ya, Ada yang lain kira-kira dok? saya rasa itu aja deh. Tapi yang paling utama ada jaga kebersihan diri lah tadi. Jaga kebersihan diri itu kunci utamanya dok. Dan jangan suka miara kuku. Anak kecil terutama. Nggak bisa dok. Sekarang gini, ini perlu kita tahu dulu nih dok. Kenapa anak kecil itu seringkali kukunya hitam? Pertama karena dia main. Kedua, anak kecil itu belum punya kemampuan untuk potong kuku dengan baik. Nah. Apalagi zaman dulu pakai gunting kuku kan dok, Ya. bukan yang begini ya. Sehingga seringkali kalau waktu motong kuku tuh luka. Jadi makanya dia dokter dia tahu kan anak kecil seringkali dipotong kukunya nangis. Iya. Ya kan? Kenapa? Takut dia. Nah, sekarang itu makin lama kan gunting kuku makin gampang, pakai cetek gitu ya. Sehingga beda. Generasi sekarang rasanya udah harusnya lebih gampang lah Ya, potong tapi kuku. sekarang yang saya lihat nggak pernah ada pemeriksaan kuku tuh di sekolah. Ya karena dokter nggak sekolah lagi kan. Enggak cucu saya nggak pernah dengar ada gitu. Kalau saya dulu kan ada tuh pemeriksaan kuku katanya, Dokter pemeriksaan nggak- rambut. Dicek aja sama cucunya. Mungkin dia diam-diam habis kena semprot gurunya kan malu tuh. Grandpa enggak apa-apa gitu. Oke, jadi ya itu dok. Jadi kita nih sekarang ini dalam kondisi lebih bersih karena gunting kuku itu nggak membuat kita Dan satu trauma. lagi anak-anak kecil sekarang yang main-main di jalan di tanah jarang lagi. Tapi jarang. Udah nggak Kan ada dulu kan main ciplek. Nggak tahu kan main ciplek, tak ada dok. main itu skipping apa segala itu kan di lapangan tanah Yang begitu. jelas sih kalau saya sih main takadal sama main gundu. Gitu, ya kan? Satu lagi yang udah jarang nih dok. Kemarin saya ke toko buah manisan tuh. Saya tanya ada keranji nggak? Nggak ngerti mereka buah keranji dok. Tapi ada juga yang jualan begitu, cuman jarang-jarang. Tapi di internet, di toko online banyak yang masih jual keranji per 100 gram berapa itu lumayan buat diadu. Nggak tahu manfaatnya apa ya, tapi rasa buahnya tuh ya agak aneh. Asam-asam, ada yang manis. Oke dok, jadi artinya sekarang di sini orang-orang ya, terutama orang tua dok ya, karena kalau anak kecil kita harapkan mereka itu menjaga kesehatan dirinya sendiri masih belum mampu. Ya, tapi Jadi- makanya maksud mungkin begini, Franky. Kalau anak-anak main nih, kalau sekarang jangan suruh main di tanah lah, main di dalam rumah. Rumahnya juga tanah dok, Nah. kalau di daerah. Dikasih itulah, dikasih alas lah, plastik kayak apa, kayak pokoknya, Iya. pokoknya jangan tanah gitu, kotor. Nggak, jadi susah nih dok. Kalau ya kita berbicara seolah-olah masyarakat tuh tanahnya rumahnya pada bagus. Saya lumayan sering belusukan ke daerah-daerah. Itu masih banyak masyarakat kita yang rumahnya pun lantainya tanah. Oh, Gitu ya. Jadi kita nggak bisa itu. Cuman artinya yang perlu kita ini main tanah sih biarin. Tapi habis main tanah cuci tangan. Gitu. Apalagi kalau di tempat yang biasanya makan pakai tangan, Franky. Makan pakai tangan, cuci tangannya nggak beres, nah itu. Ya, jadi kayak tadi kita kalau kita mengacu kepada kota-kota atau desa-desa masih mending. Ya mereka masih punya kemampuan, tanahnya tuh dikasih alas lah kayak tadi dokter dengan plastik atau apa. Tapi kalau sudah mulai masuk ke agak lebih jauh lagi, itu masih tanah itu ya. Ya, Tapi kalau di kota besar sih biasanya sih enggak. Jadi Aman. kalau main di dalam rumah. Dan main-main itu udah nggak sentuhan sama tanah lagi ya. nggak kalau di Kalau kota. yang paling kalau main anak kota mainnya pakai pasir putih Enggak. tuh, pasir putih. anak kota nggak main gituan dok. Hah? Ada di mall pasir Enggak, putih. mainnya main handphone anak kota dok. Semuanya di handphone mainnya, itu Nggak, mau berat. ke mall nah masih ada, Franky. Oke dok, jadi ntar temenin dok ya. Ya. Boleh sekarang berangkat dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!